untuk membersihkan najis. Pertama gini ya, bumi Allah itu semuanya suci pada dasarnya, tidak akan berubah menjadi najis kecuali yakin kita melihat terkena najis. Contoh, kalau Anda beli rumah baru, lantainya itu biarpun belum pernah Anda pel, maka Anda harus yakin kalau lantai itu suci. Jelas? Atau Anda pergi ke tempat baru, nggak usah banyak tanya, ada kencingnya enggak? Itu suruh nyentil saja itu mulutnya yang tanya-tanya begitu. Kalau Anda masuk semua rumah baru, nggak usah tanya, ini najis nggak? Nggak usah tanya. Kalau tanya itu kurang ajar. Sebab bumi Allah pada dasarnya apa? Suci. Anda pergi kemana saja, sudah ngelihat lantai bersih, nggak ada bentuk najisnya, Anda anggap suci. Kecuali Anda kemarin lihat ada orang berdiri kencing di situ. Atau rumah Anda sendiri yang Anda tahu anak Anda pinter kalau kencingnya muter-muter. Nah, kalau memang begitu berarti dan belum disucikan berarti najis. Jelas. Supaya Anda tidak ragu kalau masuk rumahnya orang jangan nggak suci. Itu ngerepotin diri sendiri. Itu orang yang was-was itu. So hebat tapi nggak hebat itu. Masuk rumah orang sudah khusnudzon orang insyaallah ya mensucikan semuanya. Baik, pertanyaannya, jika ternyata rumah saya itu pernah ada anak kencing satu, setelah itu kami belum mengerti, saya pel semuanya, bagaimana? Ya najis semuanya. Terus bagaimana? Ya Anda yakini najis lalu Anda berhati-hati, atau harus Anda sucikan. Najis ya najis, berarti semuanya terkena najis. Selagi kaki Anda kering, kena lantai kering, nggak apa-apa kan? Cuma di saat kaki Anda basah, menyentuh lantai yang najis, jadi najis. Cuman kalau ingin mensucikan, ya sucikanlah. Sucikan rumah, sehingga Anda mau sholat di mana saja, mudah, agar Anda tidak was-was. Pastilah dalam hidup, pasti membersihkan rumah menjelang hari raya dan sebagainya. Sempurnakan cara mensucikannya. Baik karena najisnya najis hukmiyah kan, sudah pun Anda pel kemana-mana kan sudah hukmiyah, nggak ada bentuk najisnya kan, sudah yang penting Anda guyur merata selesai. Setelah itu akan suci, lantai rumah Anda akan suci. Setelah suci Anda aman, sujud duduk apa sholat di depan tiang sana tiang sini, dan kami himbau rumah semuanya suci. Dan jangan lagi kena was-was, pakai sandal tebal kelompenan sandalnya kepleset jatuh lagi nanti. Ya, jadikan rumah Anda suci. Ke rumahnya saja saya masuk rumahnya satu orang, bingung, rumahnya sendiri. Ajib. Memang para bapak-bapak, ibu-ibunya kencing di lantai. Kok sampai jalannya tuh, Masya Allah, ini kena was-was. Ya takut kena najis. Kalau takut harus dilawan, tidak najis, malah nggak boleh diikuti. Takut kena najis, memangnya najis. Harus pastikan najis atau tidak najis. Najis atau tidak? Ya tidak najis kalau ragu-ragu begitu. Harus yakin kok. Kan bumi Allah yakin suci. Akan berubah menjadi najis kalau yakin najis. Gitu loh. Kalau najis enggak? Kayak. Oh kayak enggak najis dah. Kalau kayak enggak najis. Harus yakin. Bagaimana kamu yakin? Aku melihat bapaknya kencing di sini kok. Nah, baru yakin. Jangan suka kena was-was. Pakai sandalnya sandal lama, jadi keringkingnya keluar. Sentuh sedikit, balik lagi kamar mandi. Ini karena was-was. Baik ya? Jangan kena was-was. Yakinkan suci, selesai. Kemudian tadi apa? Cara mensucikan air kencing di kasur. Baik. Cara mensucikan di kasur, sama cara mensucikan najis, harus disucikan dengan air. Harus disuci kasurnya, dicuci. Cuman mau dia pakai apa sih kasurmu tuh? Mau digendong untuk sholat? Hah? Kena kencing sudah dikeringin, tapi kasur najis. Kasurnya kering. Selesai kering, baunya sudah nggak hilang, tetap najis, namanya najis hukmiyah. Kemudian tinggal kasih spray saja. Anda sholat di atasnya boleh, Anda kering kok. Spraynya juga kering. Sebab kalau sudah terkena najis ya tetap namanya kasur najis. Cuman ingat, najis itu kalau sudah ditutup dengan sesuatu di atasnya, maka tidak nyambung. Contoh, ini ada kotoran ayam banyak. Anda sholat di atasnya, sah atau tidak? Ya tidak sah kalau nyentuh. Dikasih plastik di atasnya.
Sah atau tidak? Ya sah, pasti nggak nempel kok. Ya begitu. Jadi spraynya yang suci. Spraynya kering, kasurnya kering. Loh, kenapa kok itu ada, saya lihat ada orang mencuci kasur. Maksudnya itu biar kencing bapaknya tadi tidak terlalu bau, kan ngompol. Itu saja, bukan mensucikannya, biar tidak terlalu bau gitu, karena kan luar biasa. Tapi cara mencucikannya tidak seperti itu, tetap belum suci. Baik, kemudian nanti menjadi najis hukmiyah. Kalau sudah hukmiyah aman. Itu kan kasur Anda. Tapi kalau kasurnya orang lain, Anda tidak usah menduga-duga. Insya Allah nggak ada yang kencing di kasur, selesai insya Allah. Wallah. Dan kebetulan juga hampir orang jalan sholat, jarang ada orang sholat di atas kasur, nggak enak. Kenapa kok pusing-pusing urusan itu kan gitu loh. Ya mungkin saya pengen tidur di atasnya, nggak ada masalah, ada spraynya. Nggak pakai spray pun, biarpun nggak kena kencing juga gatel kok. Harus pakai spray, selesai. Spraynya yang suci, selesai. Wallah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.